Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kabar kita semua ada dalam kondisi baik dan sehat. Saya percaya kabar kita hari ini adalah kabar yang penuh dengan sukacita. Karena saya percaya saudara bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita boleh ada itu karena pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, hari ini kita sangat bersukacita, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh meninggikan nama Tuhan. Itu semua sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa. Saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh rekan-rekan sepelayanan yang ada di GGP Mas Muria ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan kita melayani bersama-sama di tempat ini. Saudara, ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Dan semoga melalui pelayanan kami, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Doa kami, supaya Ibu Gembala tetap ada dalam kondisi baik dan sehat. Ibu Gembala senantiasa diberkati oleh Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh rekan-rekan sepelayanan dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang digembalakan. Tuhan berkati. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita dulu terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena Tuhan Allah yang baik bagi kami. Bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, kami mau Tuhan mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Bentuklah setiap kami, tegurlah setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga baik kami yang memberitakan, baik kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita langsung saja, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca buat saudara. Setelah hari Sabat lewat, judul perikopnya di atas adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masih ada di dalam suasana yang selalu hangat untuk dibicarakan, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Tema hari ini, saudara, adalah hidup menang di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang sangat penting, saudara, bagi setiap kita orang yang percaya. Sebab ada firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, dia berkata begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaanmu. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dari kata-kata Paulus ini sangat jelas bahwa Paulus sedang menggambarkan bahwa puncak iman orang Kristen adalah kebangkitan Kristus. Momen kebangkitan Kristus adalah momen kemenangan akan berbagai hal. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita patut berbangga memiliki Yesus. Kita bangga memiliki Kristus. Kita bangga punya Yesus. Sebab Yesus telah menang dan kita pun akan menjadi pemenang. Dalam pembacaan kita hari ini, di dalam kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita baca, kita dapat belajar bagaimana seseorang memiliki yang namanya kemenangan. Saya percaya siapapun kita, pastinya kita akan selalu menginginkan yang namanya menang. Kita mau menang dalam hidup ini. Kita mau menang di dalam masalah kita. Kita mau menang di dalam pergumulan kita. Kita mau menang di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kita mau menang ketika kita menghadapi pencobaan. Kita mau menang ketika kita menghadapi penderitaan. Tapi saudaraku yang terkasih, pernahkah kita bertanya bagaimana supaya kita menang? Saudara, pastinya ini semua yang kita inginkan. Dan kita belajar sama-sama melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita, kemenangan-kemenangan tersebut akan terjadi. Kemenangan-kemenangan tersebut akan terjadi dalam kehidupan kita. Apabila hidup kita yang pertama adalah mendengar dan mengingat firman Tuhan dengan baik. Saudaraku yang terkasih, ya, kemenangan akan terjadi dalam hidup kita apabila yang pertama kita menjadi orang yang mendengar dan mengingat firman Tuhan dengan baik. Dalam ayat 1 jelas dikatakan bagaimana sibuknya Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lainnya. Mereka mempersiapkan segala sesuatu, ya. Mereka merencanakan segala sesuatu, mereka mengumpulkan, ya. Saudara, pada waktu itu rempah-rempah, mereka mungkin pergi belanja ke pasar, mereka membeli hal-hal apapun yang diperlukan. Karena mereka apa? Mereka hanya semata-mata untuk pergi ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Saudaraku yang terkasih, dan ketika mereka sampai di sana, kita lihat apa yang terjadi. Mereka kaget dan akhirnya penuh dengan tanda tanya dalam hati. Mengapa mereka kaget? Karena ternyata di sana mereka tidak menemukan Yesus. Di sana mereka hanya menemukan yang namanya kuburan yang kosong. Saudaraku yang terkasih, saya percaya apabila mereka ini mendengar dan mengingat setiap firman yang disampaikan oleh Yesus semasa Yesus hidup, semasa Yesus bersama-sama dengan mereka, saudaraku, saya percaya pastinya mereka tidak akan mencari Yesus yang mati, akan tetapi mereka akan mencari Yesus yang hidup. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai 8, dia berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lalu ada kalimat yang mengatakan, dia berkata begini, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Artinya saudaraku yang terkasih, sebelum kematiannya, Yesus telah memberitakan kepada mereka. Sebelum kematiannya, Yesus telah menyampaikan bahwa akan terjadi yang namanya kebangkitan. Akan terjadi yang namanya kematian dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Tetapi kita lihat saudaraku yang terkasih, bagaimana perempuan-perempuan ini Maria Magdalena bersama dengan murid-murid yang lain. Pada waktu itu mereka tidak percaya. Kenapa?
Mereka tidak mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka tidak mengingatnya sekalipun. Saudara, oleh sebab itu malaikat berkata, ingatlah apa yang dikatakannya ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Ya, dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Artinya saudara, ayat ini jelas menyampaikan bahwa Yesus pernah memberitahukan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengingat, mereka tidak mendengar dengan baik, dan mereka juga lupa akan firman Tuhan ini. Saudara, hari ini ada satu pertanyaan terjadi dalam kehidupan kita, dalam pemberitaan firman ini. Seberapa banyak kejadian ini sering kita alami dalam hidup kita? Ya, seberapa banyak hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita hadir dalam ibadah. Mungkin kita baca renungan setiap hari. Kita membaca firman setiap hari. Kita memuji Tuhan. Kita baca. Kita renungkan. Tetapi adakah kita mendengar dan mengingatnya dengan baik? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Seberapa banyak firman yang kita dengar. Seberapa banyak firman yang kita ingat sampai sekarang ini. Atau tidak ada satupun yang nempel, tidak ada satupun yang kita ingat. Saudaraku yang terkasih, kita akan menjadi perempuan-perempuan yang pergi melihat kubur Yesus. Kita akan mencari Yesus yang mati. Karena apa? Karena kita tidak mendengar dengan baik dan tidak mengingat akan firman Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau sampaikan buat kita. Mulai hari ini saudara, kalau selama ini kita mungkin tidak mau ingat, kita ada di dalam gereja tapi kita tidak ingat. Maka mungkin saat ini kita sedang mendengar lalu kemudian kita berkata, ini firman dari mana? Ya, ayat berapa? Kita enggak tahu. Saudaraku yang terkasih, mulai hari ini kita mau bertobat. Kita mau mendengar, kita mau mengingat setiap kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, ya, kita tidak mendengar, kita tidak mengingat firman Tuhan itu dengan baik. Hidup kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih tetap mencari dan melakukan hal-hal yang fana dalam hidup ini. Apabila kita tidak mendengar dan mengingat firman Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa memiliki kemenangan? Saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dengan baik dan kita tidak mengingatnya, kita akan hanya menjadi orang yang akan terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita akan menjadi orang yang terus kalah dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ingatlah ini. Bagaimana supaya kita memiliki kemenangan? Yang pertama, mendengar dan mengingat firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Sama-sama dengan saya berkatakan, mendengar dan mengingat firman Tuhan dengan baik. Kalau saudara lakukan ini, maka percayalah, hidup saudara akan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Saudara, hal yang kedua yang bisa dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita lihat bahwa kemenangan akan terjadi apabila yang kedua adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam firman-Nya di dalam pasal 28 ayat 9 dia berkata, dalam Injil Matius tadi, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Saudara, di tengah-tengah kebingungan mereka, maka tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Saya melihat bahwa perjumpaan dengan Yesus ini membawa satu perubahan dalam kehidupan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Kenapa? Mereka tidak lagi ada di dalam kebimbangan yang sebelumnya mereka bimbang, mereka gundah gulana, mereka takut, bercampur bahagia. Apakah ini? Ya, saudaraku yang terkasih, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dia berkata, saudara, maka kita lihat ada perubahan terjadi. Ya, mereka tidak lagi ada dalam kebimbangan, tetapi sekarang mereka ada dalam kepastian, yaitu kepastian bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, inilah keuntungan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus membuat hati dan perasaan mereka menjadi yang
Yang tadinya perasaan mereka itu gundah gulana. Perasaan mereka itu bercampur aduk. Ya, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, saudaraku yang terkasih, perasaan itu sekarang berubah menjadi sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Hal yang kedua, perjumpaan dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih, itu yang pertama tadi. Mereka mengalami sukacita. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, pertama kita akan mengalami sukacita. Yang kedua, saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, saudaraku yang terkasih, kita akan mengalami yang namanya keberanian. Kita akan memiliki yang namanya keberanian. Perjumpaan dengan Yesus, kita lihat dari kehidupan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Yang tadinya mereka takut menjadi berani. Sebab Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Yesus berkata demikian karena dia tahu apa yang mereka akan alami ke depan. Di mana mereka akan meyakinkan orang-orang yang belum percaya kepada berita yang akan mereka sampaikan. Yesus tahu. Tetapi dia berkata bahwa, "Hai Maria, jangan takut." Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hal serupa juga terjadi dalam hidup kita. Hari ini juga, hal serupa juga harus terjadi dalam hidup kita. Kita juga harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mau memiliki kemenangan. Kita harus mengalami yang namanya berjumpa dengan Kristus. Yang artinya kita harus mengalami Kristus itu secara pribadi. Ketika kita mengalaminya secara pribadi, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Kita tidak hidup lagi dalam ketakutan, melainkan kita hidup dengan sukacita. Karena kita percaya bahwa Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Hari ini saudaraku yang terkasih, apa yang sering membuat kita gagal dalam hidup? Apa yang membuat kita sering mengalami kekalahan dalam perjuangan hidup? Sehingga terkadang kita menyerah, takut untuk bertindak. Kita hanya menjadi orang yang pasrah. Terkadang kita hanya menjadi orang yang pasrah, lalu kemudian kita hanya tinggal menunggu ajal tiba. Tetapi hari ini, saudara, dengar baik firman Tuhan. Yesus telah menang, dan hal ini juga menjadi kemenangan kita. Oleh sebab itu, mari cari dan temukan Yesus yang hidup, dan berjumpalah dengan Dia, maka hidupmu akan memiliki kemenangan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya percaya, saudara, melalui firman yang kita dengar ini, hati kita diubah. Kita tidak hanya ada di dalam ruangan ini, kita tidak hanya ada mendengar, ya secara formalitas kita ibadah, tetapi kita tidak mengingat firman Tuhan sama sekali. Hari ini, saudara, mulailah. Ketika kita mau memiliki kemenangan, firman Tuhan berkata, hal kemenangan itu akan terjadi apabila dalam hidup kita yang pertama, kita mendengar dan mengingat firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, saudara, kita akan memiliki kemenangan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat setiap kita. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan juga persiapkan perjamuan kudus saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja yang mengikuti ibadah ini. Saudara, persiapkan hatimu dan persiapkan pikiranmu dan persiapkan juga roti dan anggurmu. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus ini, saya mau ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami berdoa bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan Tuhan, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Saat ini juga Tuhan, kami akan sebentar makan sehidangan dengan Tuhan.
Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat Tuhan tercurah, sehingga setiap kami yang menikmati roti dan anggur ini ya Tuhan, kami semua boleh diberkati karena kami percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah memberikan tubuhnya bagi setiap kami. Darahnya yang tertumpah untuk menghapus setiap dosa-dosa kami. Hari ini kami mengingat ya Tuhan, betapa Engkau sangat baik. Melalui perjamuan kudus ini, hati kami semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, angkatlah rotimu lebih tinggi di atas kepalamu. Dengan iman percayalah kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, angkatlah cawanmu lebih tinggi di atas kepalamu. Dengan iman percayalah kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur. Bapa, kami sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kasih setiamu yang luar biasa daripada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau rela mati supaya kami hidup. Kami bersyukur Tuhan oleh kuasa-Mu yang besar. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan kami boleh terus menikmati kasih-Mu. Kami percaya itu semua karena berkat-berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa setiap kami yang telah mengikuti perjamuan kudus pada saat ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semua telah melaksanakan perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, adalah satu kebahagiaan kalau kita masih boleh makan sehidangan dengan Tuhan.
Dan saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala secara khusus dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan beserta sidang jemaat Tuhan yang ada di GGP Mas Muria ini. Saya percaya hari ini kita semua bersukacita karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya mau ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami boleh memuji, kami boleh meninggikan, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan secara khusus diteguhkan oleh perjamuan kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati lawatan Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang terbelenggu dibebaskan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pada saat ini seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GGP Mas Muria ini. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan dia kesehatan, kekuatan yang datang daripada Engkau. Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi seluruh kehidupannya. Dan pelayanannya senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa, Engkau juga memberkati anak cucu mantu bersama keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau Tuhan Yesus di gereja-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan berkati mereka, berikan mereka sukacita, berikan mereka roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini boleh mengikuti ibadah ini. Secara khusus jemaat-Mu yang ada di GGP Mas Muria ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari berkati ya Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan semua berkati, bahkan masa depan. Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Dan sebentar kami akan berpisah, Tuhan Yesus yang akan menyertai kami. Ketika kami berpisah dari tempat ini ya Tuhan, biarlah kiranya Bapa, tangan kuat kuasa-Mu terus senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dengan iman, percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.